Nah, matanya Lumayan. rasanya sampai gimana gitu sudah. Oke, langsung saja. Maaf sebelumnya. Sebelah saya itu sedang punya hajat. Ada gamelannya, ada wayangnya. Suaranya masuk nggak? Tidak, Bu. Nggak kedengaran Oke, sih, Bu. ya. Syukurlah, karena lumayan kenceng juga. Nah, oke. Menguatkan lagi bagaimana Mankoba dilakukan. Silakan deh, tanpa cek asumsi normalitasnya, anggap normalitas itu sudah dipenuhi. Tapi nanti kalau penelitian beneran di tesis, ya nggak bolak-balik ungkap, anggap, nggak diuji, ayo mesti pembimbingnya nggak mau, gitu. Oke. Kenceng sekali bunyi wayang di sebelah. Oke, ya. Saya juga mau ke belakang sebentar. Dipersilahkan aja mulai, saya off sebentar. Baik, Mau Bu. minum, pedesen. Oke, silahkan. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak semua atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Mankoba dengan satu kovariat. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Bapak Ibu. Belum, masih menghitam. Belum, Bu. Masih putar-putar. Yuk, yuk. Ayo, jaringan. Ayo. Jaringan kita kayaknya. Jaringan. Saya open dulu ya. Karena... Ya. Sudah terlihat? Oke. Ini jaringan di tempat Bentar ya, Bu. Ya, bermasalah. Baik. Saya persilahkan kepada Ibu Elizabeth untuk menyampaikan, untuk mempresentasikan PowerPoint. Baiklah, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi terkait Mankoba, Multivariate Analysis of Covariance. Definisinya, Mankoba Multivariate Analysis of Covariance merupakan gabungan antara MANOVA dan regresi multivariat, di mana analisis Mankoba merupakan analisis setidaknya ada dua variabel dependen yang dianggap simultan. Mankoba memiliki kemiripan dengan MANOVA, namun terdapat independen interval yang ditambahkan sebagai kovariat. Contoh judul penelitian yang kami uji pada sore hari ini yaitu tentang pengaruh metode pembelajaran terhadap keterampilan proses sains dan keterampilan berpikir kritis siswa SMA pada materi laju reaksi. Dalam hal ini ada variabel lain yaitu IQ yang diperkirakan mempengaruhi nilai tes. Adapun rumusan masalah, yang pertama, berapakah rata-rata nilai keterampilan proses sains dan keterampilan berpikir kritis siswa pada pembelajaran dengan metode blended learning, e-learning, dan konvensional. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh metode pembelajaran secara simultan terhadap keterampilan proses sains dan keterampilan berpikir kritis siswa. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara IQ terhadap nilai keterampilan proses sains dan keterampilan berpikir kritis siswa dengan mengontrol metode pembelajaran. Untuk hipotesisnya, H0 sama dengan H0 mu1 sama dengan mu2 dan mu3.
HA mu I tidak sama dengan mu J dengan taraf signifikan 0,05. Dan kriteria pengujian jika hasil uji signifikansi kurang dari taraf signifikan 0,05, maka H0 ditolak, dan jika hasil uji signifikansi lebih dari taraf signifikansi 0,05, maka H0-nya diterima. Di sini kami tampilkan data penelitiannya dengan metode itu sebagai X-blended learning, e-learning, kemudian ada KPS, keterampilan proses sains, dan KBK, keterampilan berpikir kritis. Dengan kovariatnya yaitu IQ. Asumsi untuk MANOVA yang pertama distribusi normal multivariat, yang kedua homogenitas matriks variat covariance, ketiga hubungan linear antara variabel dependen dengan variabel konkomitannya, yang keempat koefisien regresi homogen antar perlakuan. Berikut merupakan langkah-langkah MANOVA di dalam SPSS. Kalau kembali dulu, Bu. Kok sudah? Oh ya, langsung lanjut. Ya kan? Langsung lanjut SPSS-nya mungkin Bu ya. Kan sambil Ya, juga bisa. Sambil belajar ya, sip. Oke, untuk langkah Ya, uji betul. coba selanjutnya Oke, itu dalam mungkin lebih SPSS. efisien Bu. begitu ya. Jadi dipraktekkan. Oke, Bu. silakan. ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut untuk mengaplikasikannya dalam SPSS. Jadi saya persilakan Bapak Ibu membuka aplikasi SPSS-nya, kemudian juga membuka file Excel yang sudah kami kirimkan. Kemudian seperti yang sebelum-sebelumnya, kita bisa memasukkan yang pertama itu adalah metode. Selanjutnya kita memasukkan keterampilan proses sains, kita singkat jadi KPS. Dan yang ketiga ini adalah keterampilan berpikir kritis. Kemudian kita masukkan IQ-nya. Untuk desimalnya, karena tidak ada di belakang koma, kita bisa jadikan 0. Jadi boleh diberi label agar jelas. Pembelajaran. Kemudian kemudian untuk value-nya di metode, apakah sudah sampai di sini Bapak Ibu? Atau saya kecepatan? Ya, Bros. Lanjut. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Untuk value-nya 1 dengan label tadi adalah blended learning. Kemudian value 2 itu dengan nama labelnya adalah e-learning ya. Oke, kemudian kita klik OK. Selanjutnya untuk lainnya silahkan Bapak Ibu menyesuaikan, mau right boleh, center juga boleh. Kemudian untuk measure-nya, metode itu kita klik nominal, dan untuk KPS itu scale, KBK scale, dan IQ itu scale. Selanjutnya kita masuk ke data view. Silahkan Bapak Ibu mengcopy data yang ada di Excel ke dalam SPSS-nya.
Kemudian kita copy. Ya. Maka akan muncul data seperti di layar Bapak Ibu. Di sini sampel yang kami gunakan itu sebanyak 45 dengan metode variabel bebas itu ada 2. Dan variabel terikatnya itu adalah 2 juga KPS dan KPK. Sampai di sini sudah semua Bapak Ibu? Tunggu. Sudah ya Pak? Bisa kita lanjut? Atau masih dimasukkan? Silahkan. Jadi untuk urutan seperti ini nggak harus juga IQ-nya di belakang ya, Pak Bu. Depan juga nggak masalah, belakang juga nggak masalah. Toh nanti yang penting memasukkannya IQ kemana begitu. Saya off cam itu ada sedikit perasaan saya sedang terharu karena di sebelah itu keluarga Dalang, cerita sedikit ya. Keluarga Dalang memperingati 1000 hari meninggalnya ibunya. Mereka biasa menggelar wayang kalau misalnya memperingati meninggalnya seperti ini, tradisinya begitu. Cuman yang bikin terharu saat ini live kedengaran banget di telinga saya. Yang Dalang itu putra bungsunya dan berkebutuhan khusus. Bicara tergagap-gagap, gak sekolah juga, beda dengan saudara-saudaranya yang pada jadi sarjana, tapi hari ini tampil. Itu saya terharu banget, jadi off cam ya, tapi saya nyimak presentasi Anda. Ya, dulu. Lanjut Kak Ros. Baik. Sudah Bapak Ibu dimasukkan semua. Selanjutnya kita akan masuk untuk menguji Markova dengan satu kovariat. Karena kita anggap kita sudah melakukan normalitas dan homogenitas seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Jamila, boleh karena sudah sebelum silahkan Bapak Ibu semua mengklik analyze. Kemudian general linear model dan multivariat. Nah, di sini dependennya itu kita masukkan ke data. Kemudian silakan mengklik mode 2, ada yang pilihan keduanya custom, mungkin tergantung SPSS yang Bapak Ibu gunakan. Klik build terms, kemudian untuk metodenya kita ubah interaksinya jadi main effect. Kita pindahkan ke sebelah kanan, tabel sebelah kanan, kemudian IQ-nya juga seperti itu. Selanjutnya kita ubah lagi ke interaction. Kemudian metode dan IQ kita klik bersama. Saja kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi ada IQ tanda bintang metode. Oke, sudah Bapak Ibu. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita masuk ke estimate marginal means. Metode kita masukkan ke display mean score. Compare-nya silahkan dicentang, kemudian Bonferroni. Oke, kemudian kita klik. Bilang ya, Bapak Ibu.
Bentar ya. Oke. Kita klik continue. Kemudian di option-nya silahkan Bapak Ibu mengklik display-nya ya. Mau deskriptif bisa, estimate-nya juga boleh, homogeneity sekalian mau melihat juga tidak apa-apa. Kemudian klik, tapi kita anggap sudah homogen ya tadi Bapak Ibu, tapi kita buktikan saja, klik continue. Kemudian sudah sampai di situ kita oke. Apakah sudah muncul hasil saya output di layar Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Jadi di sini kita bisa lihat rata-rata dari metode pembelajaran, blended learning, dan e-learning. Seharusnya ini salah ya penulisannya e-learning. Terhadap keterampilan proses sains. Itu ada 77, 76, dan metode pembelajaran rata-rata metode pembelajaran blended learning dan juga e-learning. Yang di rata-rata itu keterampilan berpikir kritis gitu, jangan keliru rata-rata ya, metodenya. Keterampilan nanti kalau tertulis hati-hati ya, yang di rata-rata itu bukan variabel bebasnya tapi variabel terikatnya, kadang-kadang ditulis terbolak-balik. Oke, lanjut. Saya ulangi, rata-rata keterampilan berpikir kritis terhadap metode pembelajaran. Kok terhadap? Enggak pakai terhadap. Terhadap pengaruh blended learning terhadap kemampuan berpikir kritis. Nanti kalau ini baru deskriptif, itu baru melaporkan saja dari datanya, belum ada uji. Perhatikan, nggak ada signifikansi dan sebagainya. Jadi ini hanya melaporkan, rata-rata skor keterampilan berpikir kritis dari kelas blended learning sekian, simpangan bakunya sekian. Sedangkan rata-rata keterampilan berpikir kritis dari kelas e-learning itu 81,48 dengan simpangan baku 3,250. Sedangkan N-nya sekian. Ini hanya deskriptif. Melaporkan saja dari data, belum ada analisis. Oke, berikutnya. Berikutnya kita perhatikan, boleh kita perhatikan box M-nya, Bapak Ibu. Di situ nilai signifikasi 0,759, lebih besar daripada 0,05, maka bisa kita simpulkan bahwa H0 diterima, artinya variabel dependen mempunyai matriks varian kovarian yang sama atau homogen. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah tabel multivariat test, yaitu metode. Berarti kalau dua ini hoteling trace aja ya Bu yang dibaca? Ya, hoteling trace, betul. Ya. Lihat signifikansinya. Ini untuk signifikasinya itu kurang dari 0,05. Kurang dari 0,05, maka sesuai dengan uji asumsinya itu adalah H0 terima ya Bu, harusnya Bu. Terima opo tola opo terima kebalik salah. Nah, signifikasi kurang dari 0,05 artinya ada pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil terhadap kemampuan berpikir. Benar Bu? Kemampuan berpikir apa tadi? Berpikir kritis dan juga keterampilan proses sains siswa. Ya. Nah, tapi terhadap variabel yang mana? Itu bisa lihat hasil berikutnya karena ada dua variabel. Tadi di atasnya ada. Oke.
Mana ini? Untuk D-nya, ya. keterampilan proses sains, signifikansinya juga kecil. Untuk keterampilan berpikir kritis juga kecil. Tapi ini nggak perlu dicari lagi berikutnya. Kenapa? Ya karena cuma dua, cuma blended learning dan e-learning. Jadi yang berbeda di mana? Ayo mesti di blended learning dan e-learning. Apanya yang berbeda? Rata-rata keterampilan proses sains dari kelas blended learning dan e-learning dapat dianggap sama atau beda? Sama. Loh, kok sama? Lah, ini wis arep ujian lho, Bu. Ora kebulak-balik lho, Bu. Ulang. Rata-rata skor keterampilan keterampilan proses sains dari kelas blended learning dan e-learning dapat dianggap sama atau berbeda, Ibu? Berbeda. Berbeda, wong ini signifikansinya kecil. Bagaimana dengan rata-rata keterampilan berpikir kritis dari kedua kelas? Beda apa sama? Berbeda juga, Ibu. Beda juga. Nggak perlu uji lanjut lagi karena cuman ada dua. Seandainya ada berpikir kritis, ada keterampilan berpikir sains, ada keterampilan berpikir kreatif, belum tentu pada ketiga-tiganya. Seandainya metodenya tidak dua, maka yang berbeda yang di mana juga masih harus dicari. Tapi ini tadi kan dua-dua. Oke, variabel bebasnya metode mengajar hanya ada dua level atau dua jenis atau dua taraf atau dua macam. Jadi begitu Hano ditolak, ya berarti berbeda di keduanya. Dalam hal ini baik keterampilan proses sains maupun keterampilan berpikir kritis. Tetapi hasil ini tadi dengan mempertimbangkan IQ. Coba Ibu ke analyze. Secara teori, peneliti memasukkan IQ sebagai kovariat itu karena menduga ada hubungan antara IQ dan kedua variabel terikat tadi. Iya apa enggak sih? Coba dilihat. Correlation, atasnya regression correlate, ya, bivariat, oke, diklik. Apa yang akan dilihat korelasinya? Berpikir kritis, proses sains, IQ, ya, oke. Hasilnya, oh, antara proses sains dan berpikir kritis korelasinya tinggi. Antara proses sains dengan IQ juga korelasinya sedanglah. Sedangkan berpikir kritis dengan IQ ya sedang-sedang lah, tetap 0,5. Nah, jadi ada hubungan antara IQ dengan keterampilan proses sains dan keterampilan berpikir kritis. Coba Ibu ke analyze lagi. Oke, compare mean. 1W ANOVA. 1W ANOVA. Sekarang kita ingin lihat IQ dari ketiga kelas. Itu sama enggak sih? Coba bisa dilihat. IQ masuk dependent list. Faktornya metode. Pekerjaan apa ini? Ini adalah pekerjaan melihat IQ dari ketiga kelas. Itu sama enggak sih? Kalau tadi diduga mempengaruhi hasil, ada hubungannya, tapi rata-rata dari ketiganya sama, itu kita juga bisa batalkan sebagai kovariat. Jadi ada beberapa pertimbangan memasukkan kovariat atau tidak. Coba di oke. Nah, kita lihat signifikansinya lumayan besar.
Ini artinya ini uji rata-rata untuk ANAFA di ketiga kelompok. Hasilnya bagaimana? Rata-rata IQ dari kok ketiga? Dua. Rata-rata IQ kelas blended learning dan kelas e-learning Bu Rosiana dapat dianggap sama atau beda? Sama, Ibu. Sama, oke, betul. Lagi Bu, ANAFA, salah. Analyze, general linear model, multivariat. Oke, sekarang nggak pakai kovariat, IQ-nya keluarkan. Ya, sudah, gitu aja, oke. Mana hasilnya? Nah, stop. Ini ya, tanpa kovariat. Hasil terakhir ini. Iya, ini, Bu. Oke. Tanpa kovariat. Hoteling trace-nya, nah, ada pengaruh loh. Mana enggak, Ding? 0,724. Enggak ada pengaruh juga. Oke. Enggak ada pengaruh. Kalau yang tadi pakai kovariat, hasilnya apa? Hasilnya tadi. Yang pakai kovariat, saya lupa tadi. Atas-atas yang pakai IQ. Nah, ini tadi metode pakai hoteling trace 0,019. Ada pengaruh metode blended learning dan e-learning terhadap berpikir. Apa tadi? Terhadap keterampilan proses sains Keterampilan sains dan berpikir kritis. Dan ternyata itu di kedua variabel. Tetapi di bawah, tadi, bawah, tanpa IQ, hasilnya seperti apa? Tanpa IQ. Ternyata rata-rata keterampilan proses sains maupun keterampilan berpikir kritis di kedua variabel dapat dianggap Sama. Jadinya pakai IQ atau tidak, mengikut sertakan IQ dalam analisis atau tidak, mempertimbangkan IQ atau tidak, hasilnya beda. Karena tadi IQ-nya memang ikut mempengaruhi hasil. Korelasinya lumayan. Oke. Seperti itu. Bapak Ibu stop share, ada beberapa yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu di kuliah akhir ini. Tapi tadi perasaan saya itu sempat. Soalnya saya sendiri punya adik SLB gitu ya, berkebutuhan khusus tapi sudah meninggal. Ini bule sebelah juga punya. Jadi dengan segala keterbatasan yang ada bisa tampil dalang itu rasanya ya gak karu-karuan deh di perasaan semua keluarga, dan itu di live streaming di YouTube. Lu ngomong harian aja itu terbata-bata lu. Jadi rasanya wah, excited. Oke. Sekarang saya kembali ke Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, ini kuliah sudah terakhir. Alhamdulillah yang kita rencanakan dalam satu semester ini berjalan sebagaimana yang sudah kita jadwalkan. Walau di awal sesuatu yang saya rancang sekali, oke, jadi 2 kali, tapi gak masalah. Semester ini sudah berakhir. Nah, kuliahnya hanya 2 SKS. Dengan modal berstatistika Bapak Ibu yang bervariasi. Karena itu di awal-awal saya masih harus mengulang beberapa hal yang prinsip. Termasuk mengingatkan kepada Bapak Ibu, uji hipotesis itu diperlukan hanya apabila penelitiannya dilakukan secara sampling dan kita ingin menarik kesimpulan untuk populasi. Kan begitu. Jadi tidak asal kita pasti harus menggunakan uji hipotesis di penelitian kita, enggak. 1. Hanya 2 SKS yang Bapak Ibu pelajari hanya sedikit, tetapi yang sedikit ini sudah saya pilihkan. Yang dasar-dasar sedemikian hingga nanti kalau penelitian Bapak Ibu lebih kompleks dari ini,
Bapak Ibu tahu prinsipnya. Pasti ada H0 dan H alternatif. Bapak Ibu menetapkan pakai alfa berapa. Kemudian kalau pakai software, Bapak Ibu tinggal memperhatikan nilai signifikansi yang diberikan dari data dengan alfa atau taraf signifikansi yang Bapak Ibu pilih. Oke, H0 ditolak jika taraf signifikansinya kurang dari alfa. Hanya Bapak Ibu perlu memaknai dengan benar. Apakah Bapak Ibu menguji pengaruh sesuatu terhadap sesuatu, atau Bapak Ibu menguji keunggulan dari metode, beberapa metode tertentu ditinjau dari apa? Kalimatnya bahasa Indonesia itu yang pas. Sedang komparasi keunggulan, melihat rata-rata, membandingkan rata-rata, atau menguji pengaruh. Secara statistikanya sih begitu rata-ratanya sama, kita bisa simpulkan tidak ada pengaruh. Tapi mengatakannya itu harus matching antara judul, rumusan masalah, kemudian di kesimpulan. Jangan judulnya pengaruh, tengahnya komparasi keunggulan. Parah lagi pindah efektif. Loh, itu bukan saudaranya gitu ya. Jadi itu harus matching. Satu. Nah, sangat mungkin teknik analisis data yang Bapak Ibu perlukan untuk tesis itu bisa jadi tidak termasuk dari yang dibahas di kuliah ini. Tadi saya sudah sampaikan, yang di kuliah ini lumayan sedikit. Tapi dengan yang sedikit ini, moga-moga jadi motivasi untuk Bapak Ibu bahwa ini tuh bisa dipelajari. Kalau nanti Bapak Ibu memerlukan yang ternyata tidak termasuk yang sudah dibahas kuliah, ya Bapak Ibu jangan buru-buru menyerah, jangan buru-buru frustasi, bisa dipelajari yuk. Kan begitu. Nah, Pak Bu menyinggung soal nyusun tesis. Di kesempatan yang baik ini saya ingin memotivasi Bapak Ibu, sejarah kemarin-kemarin menunjukkan khususnya kelas RPL, sorry to say, itu kadang-kadang ada yang tidak bertahan sampai finish. Oke, seperti itu. Tidak bertahan sampai finish. 1-2, satu dari sekian. Nah, saya ingin menggarisbawahi pada kesempatan yang baik ini, Pak Bu, dalam konteks menyusun tesis, mohon maaf ini kalau seperti menggurui, tapi memang saya ingin menyampaikan pesan ini, karena bagaimanapun saya jadi dosen sudah sejak tahun 86 begitu ya. Sapa iki sing rong lahir 86. Nah, oke. Pak Bu, sekali lagi, nyusun tesis barangkali tidak terlalu mudah untuk sebagian dari Anda. Barangkali, mungkin tidak terlalu mudah. Di setiap tahapnya sangat mungkin Bapak Ibu sudah akan ketemu masalah. Mulai dari nyusun usul judul ke prodi, bisa diterima, bisa ditolak. Oleh banyak sebab. Terlalu luas, terlalu sempit, terlalu umum, terlalu yang lain. Ada banyak terlalu. Mungkin judul Bapak Ibu tidak disetujui prodi. Sudah disetujui, mungkin pembimbing juga belum tentu 100% setuju. Bisa diminta merevisi sekedar redaksional, atau bahkan mengganti. Redaksional itu misalnya Bapak Ibu salah menulis pengaruh metode pembelajaran ditinjau dari bla. Pengaruh itu pasangannya terhadap. Itu kan hanya redaksional. Tapi bisa juga oleh pembimbing Bapak Ibu dikasih masukan, wah kalau ini sih kompleks banget, kayak disertasi aja, nanti Ibu kesulitan dan perlu waktu lama. Atau bisa juga, wah tesis kok kayak gini, anak S1 aja sudah lebih dari ini sederhana banget. Bisa jadi. Itu baru usul judul. Atau judul yang Ibu Bapak minati itu
diminati juga oleh beberapa teman yang lain. Tentu tidak bisa begitu, harus ada yang mau move on. Nah, itu baru nyusun judul. Masuk ke bab 2, sangat mungkin Bapak Ibu ada yang terkendala dengan referensi. Referensi yang lebih baru yang dituntut oleh pembimbing atau prodi, Bapak Ibu kesulitan. Mungkin. Ketika data Bapak Ibu di tangan, Bapak Ibu sudah mantap akan menggunakan MANOVA misalnya, ternyata asumsinya tidak dipenuhi. Maka Bapak Ibu mesti pindah mempelajari hal baru, yaitu statistika non-parametrik. Sama sekali belum pernah. Itu sudah sebuah tantangan. Segala sesuatunya sudah Bapak Ibu rancang dengan oke, Bapak Ibu tulis lewat proses bimbingan yang intensif dan seterusnya. Pada waktu ujian bisa jadi dicermati penguji itu ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki atau bahkan memang salah. Pak, Bu, apa tadi kalimat saya? Dalam menyusun tesis, barangkali tidak terlalu mudah. Tapi ini motivasinya. Saya ulang, nyusun tesis barangkali tidak terlalu mudah. Tapi pasti tidak terlalu amat sangat sukar sampai nggak bisa dikerjakan. Enggak lah. Itu motivasinya. Semua yang sudah lulus S2 itu pakai bikin tesis dan bisa. Maka di situ kuncinya adalah Bapak Ibu jangan mudah menyerah. Saya ingin dengar kabar baiknya suatu saat bahwa Bapak Ibu di kelas ini semuanya bisa sampai finish tanpa ada yang menyerah di tengah jalan. Amin. Sekali lagi, masalah di sana-sini masih selalu ada kemungkinan ada seperti itu. Kuncinya jangan mudah menyerah. Bapak Ibu juga mesti saling mendukung, saling menyemangati. Teman-temannya sudah pada ke lapangan nih, kamu kok belum, kenapa? Wah, aku kesulitan cari referensi ini, masih disuruh. Oh, cari referensi itu caranya begini loh. Nah, mungkin ada yang bisa memberitahu seperti itu. Lah, aku ini asumsinya nggak dipenuhi, jadi harus non parametrik. Susah banget aku belajar sendiri. Oh, aku tahu ada buku non parametrik yang relatif mudah dipelajari. Kamu pelajari buku ini loh. Atau kamu baca tutorial di sini tentang ini loh. Saling mendukung seperti itu. Moga-moga nanti masuk bareng, lulus bareng, dan Bapak Ibu enjoy. Tidak ada cerita kuliah ini stres. Bukankah ini juga Bapak Ibu niati sendiri? Oke, seperti itu. Ya, jadi saya sangat ingin menyampaikan ke Bapak Ibu, barangkali tidak terlalu mudah. Nggak bisa nyusun tesis itu merem gitu jadi sendiri, itu enggak. Barangkali memang tidak terlalu mudah, Bu Yuni, Bu Elizabeth, Bu Sri Handayani, Bu Leni, semuanya. Tapi pasti tidak terlalu sukar sampai enggak bisa dikerjakan. Enggak lah. Oke, nah selain tidak mudah menyerah, Bapak Ibu juga jangan mudah iri dengan keberuntungan teman lain. Keberuntungan menurut Bapak Ibu. Serius ini Bapak Ibu pasti juga meyakini setiap orang itu punya bagiannya masing-masing. Suka maupun dukanya. Masing-masing punya masalahnya sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu berpikir, ih untung banget Bu Mailu. Wah judulnya itu sederhana. Opo gitu lolos sih di prodi punya aku ini. Komplek, keren, up to date, milenial. Waduh, apa gue milenial? Gue lolos sih. Atau, Bu Nur Hikmahi beruntung. Pembimbingnya ramah, baik hati, cakep. Apa urusannya kalau cakep? Wah, laku pembimbing kayak Bu Jamilah, ala sadis ini, disiplin ini. Ah, misalnya.
wah Pak Dirmani, untung pembimbingnya itu nggak nuntut loh referensi yang 5 tahun terbaru loh. Pembimbingku 5 tahun aja dianggap kuno. Ah, misalnya. Pak, Bu, masing-masing orang punya bagiannya masing-masing. Di pepatah Jawa ada yang mengatakan wang sinawang. Kita melihat seseorang, rasanya dia penuh keberuntungan, kita penuh kemalangan. Padahal mungkin sebaliknya, dia melihat ke kita juga seperti itu. Nah, karena itu sekali lagi, perasaan iri terhadap keberuntungan orang lain itu hanya akan menghambat langkah untuk maju. Oke Pak Bu, ini kuliah terakhir. Sekali lagi, kita sudah membahas apa yang seharusnya dibahas sesuai perencanaan semula, komplit. Moga-moga Bapak Ibu dapat manfaatnya dari kuliah ini, tidak sekedar dari materi statistikanya, tetapi mungkin juga semangat untuk Bapak Ibu mempelajari segala sesuatunya itu dengan total sepenuh hati. Wong kalau dipelajari itu bisa. Kalau tidak bisa sendiri, bergabunglah. Saling belajar. Karena ini bukan lagi masanya bersaing supaya kelihatan bisa sendiri dan seterusnya, nggak ada cerita. Oke, Pak Bu, kuliah ini sudah berakhir. Nanti tinggal ujian. Ujiannya itu lebih ke menafsirkan hasil. Karena apa? Tentang keterampilannya, saya lihat, saya nilai dari proses ini saja, kalau diuji tersendiri itu perlu waktu. Dan namanya keterampilan adalah wajar, saya paham, kalau suatu saat Bapak Ibu memerlukan, Bapak Ibu tahu alamatnya atau cara mencari atau cara belajarnya. Biasa dalam satu kelas, mungkin ada 1-2 yang menonjol di sini, lebih paham tentang ini. Nah, jadikan dia tutor. Tapi di mata kuliah lain, dia yang lebih menguasai, ganti belajar ke sana. Jadi kelas ini akan menjadi forum untuk Bapak Ibu saling belajar. Itu Pak Bu, tutupan kuliah ini. Tentu maaf lahir batin kalau selama 1 semester ini ada hal yang mungkin, Bu Jamilah ngajar Bapak Ibu guru kok gayanya kayak gitu. Ya gimana lagi, ini asli kayaknya kayak gitu. Sekali lagi, maaf lahir batin, semuanya kita akan akhiri kuliah ini. Ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan atau usulkan atau tanyakan? Oke. Sama-sama Ibu, kami juga maaf lahir batin. Dan terus untuk UASnya apakah tidak ada latihan Ibu seperti yang kami UTS? Oke, ya nanti dulu tak pikir-pikirnya soal latihan begitu. Itu ada plus minusnya. 1-2 kali itu ya saya temui sekarang aja soalnya itu beda dengan yang dilatihkan, masa jawabnya sama dengan latihan, padahal yang latihan dikerjakan bersama-sama. Ada aja yang namanya juga orang banyak. Untung saya juga ya lah, jadi saya sedang nimbang-nimbang dikasih latihan enggak ya gitu, menafsirkan seperti yang kita bahas selama ini. Oke, begitu ya Bu Hainun, saya pikir-pikirnya dulu karena ada plus minusnya. Oke, cukup. Oke, kalau demikian kita akhiri. Oh, kita foto bersama dulu. Siapa berteman dengan saya? Ya, Bulani kayaknya. Atau siapa ya? Yang berteman dengan saya di IG akhir kuliah begini nih, isinya foto-foto tutupan akhir kuliah. Yuk, foto dulu. Saya sudah follow loh, Bu. Saya juga sudah Oh follow. ya, oke. Ya. Ya, kalau akhir kuliah, kalau luring, wow, fotonya gaya-gaya gitu. Ayo, Pak Nayudin kemana? Bulani, kita mau foto. Oke, yuk senyum. 1, Jaringan saya. 2. 1, 2. Tunggu, Bulani kayaknya mau tampil. Oh, Pak Nayudin sedang jalan-jalan. Bentar, Bu. Oke, sebentar. Nah, waduh, Bulani biasanya ini kudungnya miring. Saya cinta nih. Apa kerudung saya kok jadi miring begini? Oke. Yuk, 1, 2, 3. Ya, Bapak Ibu ada juga yang ngambil foto dong. Saya mau bergaya soalnya kalau saya yang ngambil tangan saya ke situ. Coba ngambil, boleh bergaya. Bu Hikmah. Oke. Sudah? Siapa sih ngambil?
Oke. Hikmah atau Pak Dirman kayaknya, Demikian Bu. kelas ini berakhir. Moga-moga tadi Pak Nayudin juga ikut mendengarkan. Yang nggak ada sopo ini. Ikut, Bu, ikut. Oke. Ya, sekali lagi saya tunggu kabar baiknya. Masuk bareng, lulus bareng, enjoy, dan semua sampai finish. Jangan menyerah sebelum sampai finish. Sayang apa yang sudah Bapak Ibu mulai ini. Sekali lagi, mungkin tidak terlalu mudah, tapi pasti tidak terlalu sukar. Begitu. Cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Saya tutup. Ibu. Silakan, ada kuliah tambahan? Jadi ya, Share dulu ya, stop.